Shalom, Jemaat GKM Eklesia yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali pada hari Minggu pagi ini, tanggal 19 Juli tahun 2020. Rasanya sudah cukup lama kita tidak bertatap muka, dan ini semakin membuat di antara kami sangat-sangat ada kerinduan untuk kita kembali beribadah dengan tatap muka. Tapi saya percaya bahwa waktu kita bukan waktu Tuhan, dan kami percaya pada satu saat nanti kita juga akan boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama, saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4, ayat 4 sampai dengan 9. Yang demikian bunyinya, saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari kita berdoa untuk penyampaian firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, tibalah saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kami sepenuhnya mau bergantung kepadamu, karena kami tahu Tuhan segala kelemahan kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang berkenan Engkau pakai untuk boleh mendengar kami semua. Mari Tuhan, inilah permohonan kami, Tuhan, sucikanlah hamba-Mu dan sucikanlah jemaat-Mu yang ada dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan penyampaian khotbah ini Tuhan dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan Tuhan. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu, biarlah Engkau yang nampak, dan biarlah Engkau dimuliakan dan ditinggikan, sementara hamba-Mu direndahkan Tuhan. Karena Engkau-lah yang patut kami puji dan tinggikan. Satu-satunya Allah kami. Terpujilah kiranya nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Topik daripada firman Tuhan atau khotbah ini saya berikan demikian. Haruskah menunggu sampai kapan? Menunggu adalah, ya, boleh dikatakan suatu pekerjaan
yang pada umumnya dirasakan tidak menyenangkan. Terlebih bila tidak tahu sampai kapan kita menunggu. Apalagi kalau menunggu itu disertai dengan harap-harap cemas. Kira-kira bagaimana nantinya. Inilah situasi yang saudara dan saya sedang hadapi sekarang ini. Apa itu? Apalagi kalau bukan pandemi COVID-19. Dihitung dari sejak diketemukannya kasus pertama di Wuhan, China pada Desember 2019 sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya. Sedang kita di Indonesia dilaporkan 3 kasus pertama pada awal Maret tahun 2020, berarti juga sudah 4,5 bulan. Semula diperkirakan bahwa pada bulan-bulan ini, yaitu Juli, Agustus ini, COVID-19 ini akan mereda. Tetapi kenyataannya tidak terjadi, bukan? Ternyata harapan tersebut di luar perkiraan semula. Memang di beberapa negara sepertinya mereda. Tetapi kemudian muncul kembali sebagai gelombang kedua. Sebagai contoh, di Cina, di Jepang, di Korea, dan di beberapa negara lainnya. Akhirnya dunia sampai saat ini diliputi oleh ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Baik dalam hal kesehatan dan juga dalam hal ekonomi yang dikhawatirkan bahkan sudah terjadi juga di beberapa negara, yaitu terjadinya resesi yang diperkirakan lebih hebat daripada resesi-resesi yang pernah terjadi di dunia sebelumnya. Bukan hanya negara-negara yang tergolong miskin dan negara-negara berkembang saja, tetapi bahkan negara-negara yang tergolong maju sekalipun merasa kewalahan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ada kekhawatiran lain terhadap pandemi COVID-19 ini, ialah pertama, penyebarannya yang sangat cepat. Karena dalam tempo 7,5 bulan saja, lebih dari 216 negara terjangkit. Dan di Indonesia, dalam waktu 4,5 bulan, seluruh provinsi di Indonesia yang jumlahnya 34, semuanya sudah terjangkit. Demikian juga penduduk dunia yang sudah terkena COVID-19 ini berjumlah 13 juta penduduk. Sedangkan di Indonesia lebih dari 80.000 jiwa yang terkena pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, virus corona ini ternyata sangat mematikan. Karena lebih dari 600.000 jiwa yang sudah meninggal
dan di Indonesia lebih dari 3.800 jiwa tewas. Hal yang lain yang juga menyebabkan kekhawatiran daripada pandemi COVID-19 ini adalah belum ada obat spesifik untuk COVID-19 ini. Demikian juga belum ada vaksin yang bisa dipakai untuk mencegahnya. Dengan demikian, dunia masih terus menunggu diketemukannya obat dan vaksin yang manjur atau yang efektif terhadap coronavirus tersebut. Entah sampai kapan. Sementara korban terus berjatuhan. Fokus atau pusat perhatian dan pengharapan dunia sepertinya tertuju kepada obat dan vaksin tersebut yang dianggap sebagai penyelamat yang entah kapan bisa terwujud. Saudara-saudara jemaat dan siapapun yang mendengar berita ini yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan gembala agung kita. Bagaimana saudara dan saya menyikapi pandemi COVID-19 ini? Sebagian mungkin mengatakan, ya sudah pasrah saja. Mereka merasa ya acuh tak acuh. Apa yang akan terjadi ya terjadilah. Mengalir saja. Ada sebagian yang mengatakan terus terang, saya merasa khawatir, merasa takut, cemas, bahkan kadang-kadang saya frustrasi karena penyebarannya semakin meningkat dan bukannya malah mereda. Rasa-rasanya banyak masyarakat yang mengatakan masa depan rasanya suram. Banyak yang merasa hidupnya tidak lagi bersemangat. Seperti yang dikatakan bagai kerakap tumbuh di batu. Hidup tidak semangat, hidup enggan. Tapi kalau ditanya apakah bersedia mati, tidak mau. Hidup yang seperti ini, hidup yang tidak bersemangat, hidup yang pesimis, dapat dikatakan seperti itu, bahkan kadang-kadang sampai depresi, sambil terus berharap agar obat khusus untuk virus corona 19 ini dan vaksinnya cepat diketemukan dan dapat diproduksi secara massal. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, untuk menyikapi dengan benar adanya pandemi ini, saya ajak jemaat sebelumnya untuk menyanyi satu pujian yang sudah kita kenal bersama, yaitu zaman sekarang berjagalah. Sebagian mungkin sudah mengenal lagu ini, yaitu zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita pujikan bersama.
zaman sekarang berjagalah, lihat dunia tergelora, kedengaran ini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Ya, kita diajak untuk berlindung dalam sabda Allah. Terlalu banyak sabda atau firman Tuhan di mana kita dapat berlindung di dalamnya. Salah satunya saya ambil sebagai nats khotbah ini dari Amsal pasal 17 ayat 22. Amsal pasal 17 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Izinkan saya sedikit memberikan kuliah medis. Hati yang gembira adalah obat, dikatakan yang manjur lagi. Bagaimana bisa hati yang gembira bisa jadi obat yang manjur? Tuhan menciptakan tubuh kita cukup sempurna, lengkap dengan pertahanannya, yang boleh saya katakan ya kira-kira dengan bala tentaranya. Kalau ada musuh yang masuk di dalam tubuh kita, segeralah tentara ini dikerahkan untuk menyerang musuh yang masuk. Apa itu? Ya, dalam hal ini kuman atau bakteri atau virus-virus atau radikal bebas dan lain-lain. Tentara ini kita kenal dengan antibodi, yang tidak lain adalah bagian dari sel darah putih yang disebut limfosit, yang terutama dibuat atau diproduksi di sumsum tulang kita. Untuk memproduksinya oleh sumsum tulang ini, selain dibutuhkan bahan-bahan berupa antara lain makanan yang bergizi yang baik, juga vitamin-vitamin antara lain yang didapat dari sayur-sayuran dan buah-buahan, dan mungkin mineral dan lain-lain, tetapi juga dibutuhkan suasana hati yang nyaman, yang baik atau kondusif. Sebagai contoh, hati yang gembira atau sukacita, hati yang merasa damai, penuh semangat, optimis, hati yang tanpa beban, penuh rasa syukur, dan lain-lain. Akibatnya, dengan suasana hati yang kondusif seperti ini, antibodi, yaitu sel darah putih, terutama limfosit yang saya sebutkan tadi, dapat diproduksi secara baik kualitas maupun kuantitasnya.
Dan ini akan menyebabkan imunitas atau kekebalan tubuh kita akan meningkat. Kalau sebaliknya yang terjadi, suasana hati kita yang tidak kondusif, seperti lesu, tidak ada semangat, pesimis, penuh kemarahan, kekhawatiran, ketakutan, kepahitan, dendam, iri hati, konflik, tertekan, gelisah, terasa beban dan lain-lain. Itu semua dikatakan mengeringkan tulang. Tadi Amsal 17 ayat 22, semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikian juga di dalam Amsal 14 ayat 30. Amsal pasal 14 ayat 30 dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, kembali kepada masalah produksi antibodi tadi. Jadi hati yang gembira dan hati yang sebaliknya tidak semangat, patah semangat, ini bisa mengakibatkan muka yang berbeda. Secara gampang sebetulnya kita bisa melihat hati yang gembira ialah terlihat dari muka yang ceria, muka yang barangkali tersenyum, suka tersenyum, muka yang seperti bulan. Sebaliknya jikalau hati kita lagi pedih, hati yang merasa tidak ada harapan, hati yang tertekan, hati yang terasa ada konflik atau iri hati seperti dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 30, akan membusukkan tulang dan akan tercermin dalam wajah seseorang, ialah wajah yang bukan seperti bulan, tapi sebaliknya malah seperti kuda. Yaitu wajah yang yang memanjang ke bawah. Obat dan vaksin seperti yang dimaksud dalam Amsal 17 ayat 22 tadi adalah bersifat broad spectrum, istilah yang ada di farmakologi. Ya, kita mengenal ada antibiotik yang broad spectrum, artinya bahwa antibiotik ini mencakup banyak sasaran yang lebih luas. Ya, jadi antibiotik ini bisa untuk penyakit oleh kuman ini atau kuman itu atau baksil atau mikroorganisme yang lain. Nah, obat dan vaksin yang dimaksud dalam Amsal 17:22 tadi broad spectrum, karena dia tidak hanya bisa menyembuhkan secara fisik, tetapi juga secara jiwa dan spiritual. Dan perlu saya ingatkan bahwa kegembiraan yang dimaksud di dalam ayat tadi bukanlah kegembiraan yang tampak dari luar saja. Ya. Karena belum tentu kegembiraan yang kelihatan dari luar itu juga ada di dalam hati. Sebaliknya, jikalau hati kita
yang gembira itu akan tercermin dalam wajah seseorang. Jadi kegembiraannya dimaksud ini bukan sekedar hahaha hihi atau ketawa ketiwi sebagaimana yang sering kita lihat, tetapi adalah kegembiraan atau sukacita yang dikatakan senantiasa. Apa artinya senantiasa? Yaitu tidak mengenal situasi dan kondisi. Senantiasa, atau bisa dikatakan sebagai kegembiraan atau sukacita yang unconditional, tidak tergantung daripada situasi di sekitar kita. Tidak hanya pada waktu semua baik, semua lancar, berkat Tuhan melimpah, atau ya pendidikan atau usaha lancar. Tidak hanya itu, tetapi dalam situasi yang sebaliknya pun dia dapat tetap bersukacita. Nah, inilah sukacita sejati. Sukacita yang boleh saya katakan sukacita surgawi. Sebaliknya yang terjadi jikalau hanya sukacita secara luar, secara di muka saja, di wajah saja, sedangkan hatinya tidak seperti itu. Ini adalah sukacita sebaliknya yang disebut sukacita dunia atau duniawi. Sukacita yang kondisional. Saya akan sitir dari Yohanes pasal 14 ayat 27. Di sini dikatakan mengenai damai sejahtera. Kita baca, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Inilah damai sejahtera yang dijanjikan, yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, damai sejahtera ini saya samakan juga dengan sukacita. Karena sukacita yang Tuhan berikan juga bukan sukacita seperti yang dunia berikan, tetapi sukacita yang dari Tuhan sendiri. Sukacita yang tadi saya katakan unconditional. Dan kita tahu bahwa sukacita ada di dalam buah roh. Ya, buah roh terdiri dari kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi kesabaran, kesetiaan, dan selanjutnya. Iya, jadi buah roh ini ada di dalam Galatia 5 ayat 22. Sebelum saya sampai pada bagian akhir dari khotbah ini, mungkin ada yang sedikit ragu-ragu, barangkali di dalam hati kita. Apakah mungkin atau bisakah kita mengalami sukacita yang senantiasa, yang tidak tergantung dari situasi dan kondisi di luar kita? Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID yang kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Barangkali ada orang yang sedikit sinis atau menyindir. Ya, itu hanya teori. Itu teori saja. Mana mungkin kita bisa bersukacita senantiasa? Bagaimana kita bisa bergembira terus-menerus tanpa dipengaruhi oleh keadaan diri kita dan sekitar kita? Tidak mungkin, tidak bisa itu. Atau paling tidak dikatakan ini meragukan. Bisakah? Bisakah? Masalahnya sebenarnya bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Apa sebabnya?
mau atau tidak mau, bukan bisa atau tidak bisa. Karena sukacita atau kegembiraan yang Tuhan janjikan kepada kita merupakan bagian integral atau bagian yang tidak terpisahkan, bahkan sudah menjadi satu dengan anugerah keselamatan kekal yang Tuhan karuniakan bagi kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Keselamatan kekal ini bukan hal yang kecil, tetapi yang luar biasa, yang tidak dapat saudara dan saya bayangkan. Betapa indahnya dan betapa luar biasanya, mahalnya sebenarnya. Bahkan dikatakan kalau seisi dunia ini kita miliki, masih tidak bisa untuk menebus dosa kita sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan yang kekal itu. Jadi tidak mungkin kita bisa bayangkan keselamatan kekal yang akan kita nikmati, bahkan sudah kita nikmati sementara kita ada di dalam dunia ini ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dan ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Bahkan tadi dikatakan, sekalipun seluruh isi dunia ini tidak cukup dan tidak bisa menebus kesalahan kita untuk kita mendapatkan hidup yang kekal. Jadi alasan inilah yang menyebabkan bahwa sukacita itu bisa kita nikmati dan memang sudah Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya, pengikut-pengikutnya. Hal yang lain ialah sukacita dari Allah ini adalah suatu aspek dari buah roh yang tadi telah saya sebutkan, yang akan kita alami bila kita memelihara hubungan yang tetap dan benar dengan Kristus dan sesama kita. Jadi hubungan kita dengan Kristus dan sesama kita yang merupakan salib ke atas dan horizontal tidak bisa dipisahkan. Saudara dan saya tidak mungkin akan dapat menikmati sukacita yang sejati atau sukacita surgawi ini ketika kita merasa hubungan kita dengan Tuhan benar, kita mengaku segala dosa kita, kesalahan kita, dan kita merasa diampuni oleh Tuhan, tetapi kita tidak membereskan hidup kita dengan sesama kita, siapapun dia. Apakah tetangga, apakah teman, ataukah teman hidup, apakah anak, dan seterusnya. Hal yang lain ialah bahwa sukacita ini tadi sudah saya katakan dianugerahkan kepada kita. Karena Tuhan mempunyai maksud supaya saudara dan saya menjadi saksi Kristus. Bagaimana mungkin kita menjadi saksi ke Kristus ketika hati kita tidak bersukacita sehingga menimbulkan atau mempengaruhi penampilan kita di luar. Tidak ada orang yang senang melihat muka kita memanjang seperti pepaya atau seperti muka kuda tadi. Tidak akan ada orang yang tertarik untuk menjadi orang Kristen ketika melihat penampilan dari orang-orang Kristen yang tidak menarik seperti itu. Jadi Tuhan karuniakan sukacita atau kegembiraan surgawi ini bagi setiap kita yang sudah percaya kepadanya. Hal yang lain ialah Filipi 4 ayat 8 tadi di dalam pembacaan kita. Dengan berpikir positif. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jikalau itu yang saudara dan saya pikirkan, positive thinking, maka tidak mungkin tidak saudara dan saya akan mengalami dan merasakan sukacita yang tidak dapat diganggu gugat tadi. Karena sukacita itu akan menguasai hati kita. Hal yang lain ialah kiranya saudara dan saya perlu menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Mari kita menjaga hati kita dari segala pengaruh-pengaruh duniawi. Hati perlu dijaga. Sebagaimana liver kita juga perlu dijaga daripada kuman-kuman dan sebagainya yang bisa membusukkan hati kita. Maka hati rohani kita, pusat kehidupan kita perlu dijaga. Jangan sampai pengaruh-pengaruh yang negatif itu masuk di dalam hidup kita yang akan merusakkan hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian juga selanjutnya, ucapkanlah syukur atas segala sesuatu. Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Kalau saudara dan saya mampu mengucap syukur dalam segala sesuatu, apapun yang baik atau yang saudara dan saya anggap tidak baik, apapun situasi di sekitar kita, tidak hanya ketika kita sehat, tetapi juga pada waktu kita sakit. Bukan hanya pada waktu kita sukses ataupun kita gagal di dalam banyak hal. Ucapkanlah syukur atas segala sesuatu. Saya yakin maka kegembiraan dan sukacita itu akan saudara dan saya nikmati. Karena apapun yang kita hadapi, alami, kalau kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itulah yang izinkan itu terjadi atas hidup kita dan bermaksud baik dengan hidup saudara dan saya. Tidak bisa tidak saudara dan saya akan merasa bergembira. Dan akhirnya marilah kita mencari janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan ini. Terlalu banyak janji-janji Tuhan. Bukan hanya ratusan ribuan, barangkali puluhan ribu, bahkan lebih dari itu. Janji-janji ini ada di dalam firman Tuhan ini. Dan Tuhan yang berjanji tidak pernah akan menyangkali janjinya. Dan ini akan bisa menjadi kekuatan bagi kita kalau kita memegang akan janji-janji Tuhan ini, agar kita tetap dapat bersukacita. Ibrani pasal 13 ayat 5 sebagai salah satu contoh. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau ini yang saudara dan saya pegang benar-benar di dalam hidup kita, apakah yang perlu saudara takutkan dan khawatirkan? Kalau dia sendiri yang berkata sekali-kali apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Akhirnya saya akan tutup dengan membaca Filipi pasal 4 ayat 17. Yaitu kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu
di dalam Kristus Yesus. Amin.